Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 1:30 menit, Sultan Syahrir sedang duduk menikmati angin di teras rumahnya dan mendengarkan radio. Berita tentang kekalahan Jepang pada sekutu tanpa syarat sangat dirahasiakan. Bahkan seluruh radio disegel oleh Jepang. Namun siaran radio tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir sedang mendengarnya. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa benar Jepang telah mengalami kekalahan? Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum, Bung Hatta. Waalaikumsalam. Ada apa? Aku ingin membicarakan sesuatu hal yang penting, Bung. Silakan masuk. Baik, Bung. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana naskah proklamasi kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi, Bung, lebih baik menurutku tidak usah kita meminta bantuan kepada PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan oleh Jepang, Bung. Jika kita memerdekakan Indonesia dengan bantuan PPKI, maka sekutu akan mengira bahwa Indonesia adalah buatan Jepang. Nah, menurut saya, sebaiknya kita memerdekakan Indonesia dari sekarang saja, selama Indonesia masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya telah mendengar berita dari salah satu siaran radio. Di situ menyatakan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, Bung. Bukankah itu bagus untuk kita? Berarti saat ini Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Lebih baik kita memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang saja, Bung, agar kita bisa merdeka lebih cepat dari apa yang dijanjikan oleh PPKI. Saya sih setuju. Apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Apa lebih baiknya kita mengunjungi Bung Karno sekarang? Boleh? Ayo kita kunjungi Bung Karno. Bung Karno! Bung Karno! Halo. Ada berita penting yang ingin disampaikan Bung Syahrir. Oke, silakan. Berita penting apa itu, Syahrir? Saya dengar dari salah satu berita di stasiun radio, di situ mengatakan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kita menggunakan kesempatan ini, Bung, untuk memproklamasikan kemerdekaan kita agar Indonesia bisa memiliki kepemimpinan yang baru? Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. Baiklah kalau begitu, Bung Karno. Saya bersama Bung Hatta permisi dulu. Mari, Bung Karno. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka semua mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka esok akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Jika kau tidak percaya saya ingin memerdekakan Indonesia, potonglah leherku sekarang. Tidak usah kau menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika Indonesia tidak dimerdekakan, maka rakyat akan membunuh orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang Ambon. Wikana benar, Bu. Untuk apa kita tunggu Jepang merdekakan kita? Kalau kita bisa merdekakan negara kita sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Kita pasti bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tidak baik Anda semua membuat keributan seperti ini.
Saya mengerti perasaan saudara, akan tetapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Saya takut akan banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta lalu membawanya ke Rengas Dengklok dengan bantuan dari Sudanco Subeno yang mengamankan serta menyediakan rumah Jiao Kisong sebagai tempat Soekarno-Hatta diasingkan. Saudara-saudara, bagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Kita paksa melaksanakan proklamasi. Hah? Culik? Ya, kita bawa ke tempat sesuatu. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhinya. Tapi kemana kita membawanya? Di Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Itu adalah Subeno. Saya coba untuk menanyakan padanya. Assalamualaikum, Subeno. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami berencana untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta dan memaksa mereka untuk melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, kami sepakat dan menculik mereka dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Apa kamu bersedia menyiapkan keamanan dan tempat untuk kami? Tentu, saya akan menyiapkan tempat dan keamanan untuk kalian semua. Untuk rumah, kita bisa menggunakan rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih, Subeno. Subeno setelah setuju. Untuk tempat, dia menyarankan rumah Jiao Kisong. Bagaimana kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Bagaimana kalau kita bagi dua kelompok? Satu menculik Bung Karno, satu menculik Bung Hatta. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya juga dibawa bersamanya ke Rengas Dengklok. Waalaikumsalam. Ayo, Bung. Bung Hatta harus ikut pergi. Aku akan dibawa kemana? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Kita akan ke Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan semua pemuda. Dan itu rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan. Karena jumlah tentara Jepang di Pulau Jawa sangat banyak. Ini sudah keputusan kami. Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Assalamualaikum. Bung Karno. Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Anda dan Bung Hatta harus ikut ke Rengas Dengklok. Dan sadarkah kalian bahwa aku memiliki seorang istri dan seorang anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa ribut-ribut? Guntur sangat takut dengan suara kalian. Dimas, para pemuda di sini ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana keadaan kuda juga Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawa aku, kalian harus membawa mereka juga. Baiklah, kami akan bawa Anda dan istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno dan sedang berbincang dengan para pemuda yang membawanya. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan. Apa maksud dan tujuan kalian membawa aku ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau ada di sini. Iya, mereka membawa aku ke sini. Apakah mereka membawa Fatmawati dan Guntur juga? Iya, Hatta, benar. Sekarni, ada apa ini? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya pada kabar ini, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan hari ini. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan atas hadiah Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas dari Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung.
Subarjo yang memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, kita akan menemui Mr. Subarjo. Wigana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi aku kesini ingin jemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak menemui mereka. Mengapa? Kami para pemuda sepakat untuk mendesak mereka berdua melaksanakan proklamasi sekarang. Kalau begitu, izinkan aku untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerang para sekutu. Jadi berita itu ada benarnya. Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Sari sudah memberitahu kepada Anda, Bung? Tapi saya masih belum percaya Hatta. Baiklah, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita sekarang. Benar, Bung. Iya, memang sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur sudah menangis. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wigana? Tidak! Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Siapa saya percaya janjimu? Tentu saja bisa. Baiklah. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 12 malam, Soekarno sampai di rumahnya dengan selamat dikawal oleh Suparjo, lalu mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau memutuskan untuk pergi merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Meda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Saya ingin mengantarkan istri dan anak saya pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantarkan Anda. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Meda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, di ruang makan dalam rumah Laksamana Meda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah saudara-saudara di sini setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua orang yang hadir? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah proklamasi. Baik, Bung. Lalu kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus, kita akan melaksanakan proklamasi. Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Baik, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bu. Silakan didatangkan. Baiklah.
Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bu. Lalu Fatmawati mulai menjahitkan bendera Sangsaka merah putih dengan kain yang ia dapatkan dari perwira Jepang pada Oktober tahun 1944. Bendera merah putih melambangkan semangat Indonesia untuk lepas dari penjajahan Belanda. Merah artinya keberanian, berani melawan penjajah. Putih melambangkan kesucian, niat suci para pahlawan dan rakyat untuk membela serta memperjuangkan kemerdekaan negeri Indonesia tercinta. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon dan sebelum membacakan proklamasi, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang asik kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendirikan, dalam berdirinya dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat. Tanah air kita adalah bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, yang kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita.